Komando Operasi Habema melalui satuan tugasnya kembali melaksanakan operasi penindakan yang dilakukan secara terukur dan profesional pada hari Kamis 31 Juli 2025 di Kampung Tigi Lobak, Kabupaten Puncak. 3 anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, dilaporkan tewas dalam kontak senjata dengan pasukan Komando Operasi Habema, Koops Habema, TNI di Kampung Tigi Lobak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Kamis 31 Juli 2025. Peristiwa ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik bersenjata yang terus berlangsung di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Komandan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk menegakkan kedaulatan negara dan merebut kembali senjata milik aparat keamanan yang sebelumnya dirampas oleh kelompok separatis bersenjata. Dalam kontak tembak tersebut, 3 orang anggota OPM dinyatakan meninggal dunia di tempat. Mereka adalah Ado Wanimbo, Meni Wakerwa atau Jumadon Wake, dan 1 orang lain yang hingga kini masih dalam proses identifikasi. Jelas Panglima Komando Operasi Habema, Maijen TNI Laki Avianto, dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat 1 Agustus 2025. Konflik Papua merupakan salah satu konflik terpanjang di Indonesia. Sejak integrasi wilayah ini ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1969, melalui penentuan pendapat rakyat, PEPRA, yang kontroversial. Sejak saat itu, sebagian masyarakat Papua menyatakan ketidakpuasannya dan menolak hasil integrasi tersebut, yang kemudian memunculkan gerakan pro-kemerdekaan Papua. Kelompok-kelompok bersenjata yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, telah melancarkan berbagai serangan terhadap aparat dan simbol negara, khususnya di wilayah-wilayah pegunungan seperti Kabupaten Duga, Intan Jaya, dan Puncak, Maibrat, Puncak Jaya, Yahukimo, Paniai dan sejumlah kabupaten lainnya. Sebagai balasan, aparat keamanan menggelar operasi militer yang berdampak pada situasi kemanusiaan, termasuk pengungsian warga sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas konflik di Papua terus meningkat. Data dari berbagai organisasi hak asasi manusia menunjukkan lonjakan dalam jumlah korban jiwa, baik dari pihak aparat, kelompok separatis, maupun warga sipil. Penembakan, pembakaran fasilitas umum, dan penyanderaan menjadi insiden yang berulang. Salah satu contoh mencolok adalah penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mertens, oleh OPM sejak Februari 2023, yang baru dibebaskan pada September 2024 setelah lebih dari 500 hari dalam penyekapan. Wilayah seperti Kabupaten Puncak ini menjadi zona merah konflik, dengan kehadiran militer yang masif dan perlawanan bersenjata, yang terus berlangsung. Situasi ini telah menyebabkan gangguan layanan publik, pendidikan, dan kesehatan, serta mendorong gelombang pengungsian warga lokal ke daerah yang lebih aman. Ketegangan yang tak kunjung reda antara aparat negara dan kelompok separatis di Papua menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata belum menyentuh akar persoalan. Para pengamat menilai bahwa pendekatan militer perlu diimbangi dengan perundingan politik yang inklusif, partisipatif, dan berbasis pada keadilan sejarah. Sejumlah tokoh agama, masyarakat sipil, dan lembaga nasional maupun internasional telah mendorong pemerintah Indonesia untuk membuka ruang perundingan damai dengan perwakilan rakyat Papua. Perundingan yang sejati dipandang sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri kekerasan, mengurangi penderitaan warga sipil, serta merumuskan masa depan Papua yang damai dan bermartabat dalam kerangka demokrasi. Peristiwa di Tigi Lobak kembali menjadi pengingat bahwa konflik di Papua bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan juga persoalan politik, sejarah, identitas, dan keadilan sosial yang menuntut penyelesaian menyeluruh. Tanpa itu, deretan korban jiwa dan kekerasan hanya akan terus berulang di tanah yang kaya namun masih menyimpan luka sejarah ini. Kabupaten Puncak. Operasi ini merupakan tindak lanjut atas insiden gugurnya prajurit TNI dalam operasi di wilayah Ugimba pada tahun 2019, yang saat itu mengakibatkan hilangnya satu pucuk senjata api jenis SS-2 V4. Operasi ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menegakkan kedaulatan negara, serta merebut kembali senjata milik negara yang dirampas oleh kelompok separatis OPM. Dalam operasi tersebut, sempat terjadi tindakan perlawanan bersenjata oleh kelompok OPM, sehingga dengan terpaksa Satgas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tewasnya 3 orang anggota OPM, ketiga diantaranya yaitu Ando Wanimbo, Meni Wakerwa atau Jumadon Waker. 1 orang lainnya masih dalam proses identifikasi.
Kapuspen TNI Maijen Kristome Sianturi dalam keterangannya pada Kamis 31 Juli 2025 mengatakan, operasi itu digelar berdasarkan informasi dari masyarakat dan menjadi bagian dari upaya strategis untuk merebut kembali senjata milik prajurit TNI yang dirampas dalam insiden tahun 2019 di wilayah Ugimba. Menurutnya, keberhasilan operasi itu membuktikan tindakan prajurit TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata dilaksanakan secara profesional, terukur, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meski tindakan tegas dilakukan, TNI disebutnya mengedepankan pendekatan yang humanis dan dialogis dalam menciptakan stabilitas di Papua. Dalam operasi kali ini, TNI berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting. Salah satunya yakni satu pucuk senjata api jenis SS-2V4 bernomor BF-CS024739 lengkap dengan teleskop Trigicon yang diketahui merupakan milik prajurit TNI yang gugur pada 2019. Lalu turut diamankan satu pucuk senapan angin, 3 magazin atau 2 M16 dan 1 SS, 64 butir munisi kaliber 5,56 mm, 4 unit ponsel, dompet, emas, powerbank, perlengkapan lapangan, dan sejumlah dokumen pribadi dan uang tunai jutaan rupiah.